Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Akbar Rizky, NPM 2018 4350 1180. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang inheritance. Inheritance sendiri adalah pewarisan atau penurunan, yaitu konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur code reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang diturunkan bisa disebut kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak, child class, subclass, derived class atau hair class. Ya, kalau bisa diibaratkan mah ini kelas induk yang diturunin jadi bisa 2 cabang atau 3 cabang. Itu kalau udah diturunin berapa cabang bisa, itu namanya anak, kelas anak dan kelas anakannya. Induk kelasnya tetap kelas utama. Nah, tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan publik saja yang bisa diakses dari kelas anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurmelana, NPM 2018 4350 1387, ingin menjelaskan keuntungan inheritance. Subclass yang menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan program Java untuk menggunakan ulang shortcode dari superclass yang telah ada. Programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas yang behavior dan state secara umum. Istilah inheritance, extend, keyword ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclass. Superclass digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari kelas atau kelas anak. Subclass adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Super keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Method overriding mendefinisikan ulang metode yang sama pada subclass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Putra Pratama. NPM saya 2018 435000304. Kelas saya R5A. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus menggunakan inheritance. Di sini saya akan mengambil contoh dalam game, akan membuat kelas-kelas musuh dengan perilaku yang berbeda seperti bisa dilihat ada zombie, pocong, dan burung memiliki atribut name, HP, dan attack point yang setiap masing-masing ada, dan perilaku yang berbeda seperti attack, walk, attack, jump, attack, fly, walk, jump. Dan kemudian kita akan membuat kode untuk kelas-kelas tersebut. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ada zombie, pocong, dan burung memiliki kelas tersendiri. Nah, dari sini kita akan menggunakan inheritance yang akan meringkas semua kode ini, yang akan dijadikan satu kelas induk, yaitu kelas enemy, yang memiliki sama seperti ini, string name, HP, attack point, dan void attack.
itu kelas induknya. Kita akan buat kelas-kelas anaknya, itu kelas zombie, pocong, dan burung menggunakan extends. Itu menandakan kalau itu anak dari kelas enemy, yaitu apapun yang dimiliki kelas induk akan turun ke kelas anak. Nah, untuk kelas anaknya kan ada 3, jadinya mereka akan memiliki perilaku yang berbeda. Seperti zombie mungkin di extend bisa ditambahkan void walk, untuk pocong ditambahkan void jump, dan untuk burung ditambahkan void jump, walk, fly. Ya, coba kita lihat di dalam PowerPoint-nya. Di sini setelah kita menggunakan inheritance, maka akan menjadi seperti ini. Jadi di kelas enemy ini adalah kelas induk ya. Dan di bawah kelas enemy ini ada kelas cabang, yaitu berupa zombie, pocong, dan burung. Nah, kelas zombie, pocong, dan burung itu memiliki sifat yang sama dari kelas induknya, karena sistemnya itu turun-menurun. Jadi sifat yang dipunyai induk pasti akan dipunyai oleh cabang. Nah, namun di kelas zombie ini dia mempunyai sifat tambahan seperti walk yang tertera di situ. Terus di kelas pocong juga dia mempunyai tambahan sifat yaitu jump, dan kelas burung dia mempunyai beberapa sifat yaitu fly, walk, dan jump. Nah, sebenarnya sih mereka ini sifatnya sama, cuman ada beberapa tambahan aja seperti yang tadi saya jelaskan. Begitu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Yoga Pratama, NPM 2018435000004. Di sini saya akan menjelaskan kode dari inherit secara langsung di IDE NetBeans. Inherit sendiri artinya penurunan. Jadi konsep program di mana kelas dapat menurunkan properti atau dan metode kepada kelas yang lainnya. Kelas utama disebut induk atau disebut juga superkelas, sedangkan kelas turunannya disebut subkelas atau kelas turunan. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan pembuatannya. Untuk pembuatannya sendiri menggunakan keyword kelas, nama subkelas atau kelas turunan yang ingin dibuat, spasi extend, spasi nama kelas utama atau superkelas. Baiklah, sebagai contoh di sini saya kelas utama adalah live. Ini live kelas utama. Selanjutnya saya membuat kelas baru atau kelas turunan. Nama kelas turunannya muncul extends, nama kelas utama live.
Nah, properti atau metode di kelas utama bisa diturunkan kepada kelas turunan dengan syarat menggunakan hak akses publik atau protected, sedangkan hak akses privat tidak bisa karena hanya bisa dibaca di kelas itu sendiri. Sebagai contoh, saya akan mencontohkan. Pertama, saya akan membuat method void dengan hak akses public void nama sistem Galang Yoga Pratama. Salah. Dan yang kedua, saya akan membuat metode void dengan menggunakan hak akses protected void kelas. Dan selanjutnya saya akan membuat dengan menggunakan hak akses private npm Mari kita buat kode untuk memanggil. Pertama, kita buat nama kelas live muncul sama dengan new live. Pertama, kita panggil dulu metode void menggunakan hak akses publik. Muncul titik nama, ya tidak ada error. Selanjutnya kita panggil metode void menggunakan hak akses protected. Tidak error, ada error juga. Selanjutnya kita panggil dengan memiliki hak akses private npm. Lihat di samping akan muncul tanda seru membuktikan bahwa ada error. Void npm has private access in left. Nah, jadi seperti itu, hanya metode properti dan metode yang memiliki hak akses publik dan protected yang bisa diturunkan ke kelas anak turunan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh programnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh programnya. Di sini saya akan memberikan contoh programnya. Contoh macam hewan.
hewan berkaki 2. Hewan berkaki 6. Hewan kaki 4. Hewan berkaki 8. Selanjutnya saya akan membuat kelas turunan dari kelas utama. Kelas jenis extend utama. Kita panggil metode hewan dari kelas utama. Di sini kalian bisa menggunakan keyword super untuk memanggil metode dari kelas utama. Sebagai contoh, super titik nama metode. Sebagai contoh, nama metode saya tadi hewan. Nah, seperti ini. Contoh hewan. Selanjutnya kita membuat jenis kaki hewan dengan jenis kaki 2. Sistem outline hewan berkaki 2 sama dengan ayam dan bebek. Selanjutnya kita buat jenis hewan yang memiliki kaki 6. Hewan berkaki 6. Berkaki 6. Contohnya kupu. Contohnya nyamuk, capung. Selanjutnya, kok salah di sini ya. Jenis hewan berkaki 4. Void kaki 4. Yang tadi kita ganti dulu, ini yang 6 kita tambahin kaki. Ini sistem outline berkaki 4 hewan berkaki 4 sama dengan kucing dan kuda. Selanjutnya kita akan membuat jenis hewan yang berkaki 8. Kaki 8. Sistem
sapi dan hewan berkaki 8. Contohnya laba dan kepiting. Selanjutnya kita membuat panggilan dengan membuat public static void main string statis. Pertama kita panggil kelas jenis buat memanggil jenis sama dengan new jenis. Nah, selanjutnya kita panggil void panggil yang berisikan macam-macam hewan. Void panggil jenis titik panggil. Selanjutnya kita panggil hewan berkaki 2. Selanjutnya subjenis kaki 6. Selanjutnya subjenis titik kaki 8. Mana kaki 8? Selanjutnya subjenis kaki 4 belum ya? Subjenis titik kaki 4. Baiklah, sekarang kita jalankan kode ini. Ya, pertama muncul contoh macam-macam hewan berkaki 2, hewan berkaki 6, hewan berkaki 4, hewan berkaki 8. Selanjutnya contoh-contoh dari hewan itu yaitu hewan berkaki 2 ayam dan bebek, berkaki 6 nyamuk dan capung, hewan berkaki 8 laba-laba dan kepiting, hewan berkaki 4 kucing dan kuda. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya minta maaf.